Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Klana Pangestu dengan NPM 202201501697. Saya di sini akan menyebarkan angket AKPD untuk mengetahui kebutuhan siswa dan siswi kelas 10 MPLB. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Untuk kegiatan hari ini, saya mau ngasih tahu ke kalian mengenai instrumen yang ada di bimbingan dan konseling. Oke, sebelumnya ada yang tahu belum instrumen itu kayak gimana sih? Instrumen misalkan kalau misalkan di ranah musik, instrumen itu apa aja? Tadi bener tuh. Ya, gitar. Jadi instrumen itu adalah alat untuk menilai kebutuhan peserta didik. Kebutuhan siswa-siswa, dan di instrumen BK ini juga kebagi nih. Ada 3 jenis yang pernah saya dapetin. 3 jenisnya ini, yang pertama ada observasi. Terus yang kedua, observasi. Sebelumnya udah tahu kan observasi itu apa? Apa? Mengamati, betul. Jadi instrumen dalam jenis observasi ini dia mengambil data dengan cara mengamati perilaku siswa atau mungkin gerak-geriknya atau gimana gitu kan. Nah, untuk jenis berikutnya ada yang namanya wawancara. Jadi cara mengambil datanya ini dalam bentuk wawancara, misalkan wawancaranya face to face gitu, buat ngegali informasi data yang emang diperluin. Nah, terus yang ketiga ini ada instrumen yang akan kita pakai ntar, yakni adalah angket. Udah ada yang tahu angket apa? Gak ada yang tahu. Nah, angket itu adalah alat yang ada di instrumen BK, dan ngambilnya itu bukan dengan cara observasi atau wawancara, tapi dengan bentuk tertulis. Jadi kita mau bikin soal, nanti kalian jawab masing-masing. Nah, di situ tuh soal-soalnya kebagi, ada yang tentang hubungan sosial, terus cara pembelajaran, terus pribadi, terus juga tentang moral. Jadi dari situ kalian bisa ngejawab, dan nanti dari situ kita bisa dapat data dari kalian masing-masing. Nah, untuk itu nggak apa-apa ya, misalkan kalian ngisi di sini ada 50 soal. 50 soal, jadi kalian ngejawabnya cuma ya atau tidak gitu. Ya, nggak terlalu banyak. Jadi nanti kalian sederhananya kalian isi aja apa yang saya bagi. Di sini juga ada perintahnya ya. Tadi berapa orang yang baru datang tuh? Itu ketahuan kalau habis lulus kan? Enggak. Apa itu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, kita udah masuk ke pertemuan kedua, anggaplah. Dan di pertemuan pertama itu kemarin kita kan udah nyebar, saya udah nyebar angket dan kalian udah ngisi nih angket itu kan. Ya. Setelah kemarin kita nyebar angket, kita lanjutin lagi ke pertemuan berikutnya dengan memberikan layanan informasi dalam format klasikal. Layanan informasi yang akan saya bawa yang berkaitan dengan angket kemarin tuh ini. Menjadi pribadi buat kalian nih di sini ada yang tahu gak sih menurut kalian masing-masing aja gitu yang kalian tahu sekarang mengenai pribadi itu apa sih? Pribadi jati diri, betul. Jati diri. Nah, contoh jati diri yang berkarakter itu yang kayak gimana? Anda tahu? Kalau cerdas, semuanya cerdas sih. Contoh pribadi yang berkarakter itu seperti apa? Itu mungkin harusnya banyak sih kalian nemuin. Apa semuanya sama? Berkarakter. Berkarakter tuh adalah pribadi yang berprinsip. Nah, biasanya bentuk pribadi yang berkarakter itu diawali dengan pendidikan dari keluarganya. Misal, ajaran dari ayahnya soal kejujuran tentang misalkan ibunya nyuruh dia beli gas 3 kilo ke warung. Tapi gimana caranya tuh anak bisa sadar bahwa uang kembalian dari membeli gas ini harus kita balikin lagi ke ibu kita gitu. Jadi nggak ditilep atau dipakai buat yang lain. Misalkan contoh di keseharian kalian pasti kalian sering nemuin pribadi yang dikasih SPP nih sama orang tuanya buat bayar TU, tapi malah dipakai buat yang lain ya. Itu biasanya pendidikan tentang hal-hal yang berkarakter itu dimulai dari keluarga, dan itu muncul dari betul-betul dari kesadarannya masing-masing, tapi dibantu juga dengan pendidikan orang tua. Jadi definisi pendidikan yang berkarakter pribadi yang berkarakter apa? Gak apa-apa ngomong aja sih. Menjadi pribadi yang lebih berprinsip. Menjadi pribadi yang berprinsip, betul. Nggak gampang goyah juga itu salah satu pribadi yang berkarakter. Semisal dia nggak tergiur dengan ajaran temannya bahwa uang SPP ini sebetulnya bisa dipakai buat yang lain gitu. Tapi dia nggak goyah karena memang sedari dini dia udah dibentuk oleh pendidikan keluarganya menjadi dia yang berkarakter gitu. Nah, selain tadi soal prinsip, ada apa lagi nih yang ada di pribadi yang berkarakter? Ada yang tahu selain prinsip? Tanggung jawab. Iya apa kan? Ya. Tanggung jawab ya. Oh sorry, mungkin lebih jelasnya kayak gini ya. Prinsip ini ini kok goyang sih? Prinsip ini beranak jadi tanggung jawab. Selain dia tanggung jawab, ada yang tahu lagi apa? Jujur, betul. Vela ya? Jujur.
Selain jujur ada apa lagi? Inisiatif tinggi ya. Tapi ini yang penting kan, kalau misalkan di ranah inisiatif itu benar, cuma kalau untuk inisiatif tinggi tuh kadang kita kadang terlalu inisiatif itu bagus, cuman jangan yang terlalu ini banget gitu. Kadang hal-hal di luar yang bukan urusan kita, kadang kita juga iya. Jadi harus ada batasannya inisiatif itu, ya kan Ewen? Terus ada lagi apa? Ini anaknya prinsip banyak nih. Soalnya dia nggak ngikut program KB itu. Ada yang tahu? Ini tahu gak? Ini nih. Jagoan gue nih. Gak tahu? Bermoral. Sebenarnya kalau jujur dari saya pribadi ya, ngomongin tentang moral tuh suka sebel gitu. Ini juga harus ada batasannya juga moral ini. Jangan sampai kita, kan banyak nih kasus-kasus orang-orang yang suka nganggap diri dia benar, bermoral, tapi dia underestimate orang lain gitu. Seolah-olah dia doang yang paling bermoral gitu. Kadang kalau ngomongin soal moral juga, saya suka sebel juga karena moral itu apa sih? Maksudnya tuh nggak semua orang sama definisi tentang moral, karena di setiap daerah pasti kan beda tuh tentang moral, tentang ini. Dan sebenarnya bermoral itu untuk diri sendiri aja, bukan untuk orang lain sebetulnya. Nggak usah ngajarin orang lain atau gimana. Tapi karena materi yang dibawain anak dari prinsip adalah bermoral, jadi mau nggak mau saya harus nulis bermoral nih. Ya sebetulnya saya nggak setuju sama materinya. Terus ada lagi yang tahu selain bermoral? Bagus tuh, disiplin. Tadi siapa yang ngomong disiplin? Oh, siapa? Iya, kenapa? Bisa tahu alasannya kenapa? Nggak tahu, pokoknya disiplin aja gitu ya. Jadi kenapa kita harus disiplin? Karena pertama, sebetulnya saya juga orangnya nggak terlalu disiplin banget ya. Tapi nggak apa. Nih cara, kenapa disiplin sangat berpengaruh gitu sebetulnya. Soalnya untuk orang itu percaya sama kita, untuk orang itu bisa apa? Bisa apa dia tahu? Intinya untuk orang bisa percaya sama kita, kita tuh harus ngasih sesuatu yang memang dalam bentuk disiplin. Ya, misalkan contohnya waktu. Ya kan? Misalkan orang minta kita datang jam 7, tapi kita malah datang jam 7 lewat, ya. Tapi aneh juga, misalkan orang minta kita datang jam 7, tapi kita datang jam 4. Kan itu jadinya terlalu berinisiatif tinggi kan. Jadi harusnya setengah 7 lah paling kan gitu ya. Kalau kan jam 7 kurang 1 menit gitu. Nah, ini kayak udah cukup deh anak-anak dari prinsip. Nah, untuk berikutnya saya akan membagikan kertas ke kalian, dan kalian akan menulis tentang konsep diri kalian masing-masing. Karena kita lagi ngebahas tentang pribadi yang berkarakter kan. Jadi nanti saya sebar kertas ke kalian masing-masing, nanti kalian bentuk tangan kayak gini ya. Jari kalian semua ada 5 kan? Nih jari-jari begini bentuknya. Kamu mau jadi berapa? Jadi nanti kalian cetak aja pakai jari sebenarnya ya kan? Nah nanti di bagian jempol keterangan ya. Jempol tuh cita-cita.
jari manis. Jari manis tuh. Ini harapan. Terus jari tengah. Lihat gak? Bentar, sabar. Jari tengah. Oh iya ya, Vela habis jempol langsung skip ke ini ya. Sorry. Telunjuk tengah, jari manis. Kami jadi telunjuk tengah. Manis. Jari manis tuh. Oke, ini kita langsung mulai buat kertas yang isinya ada 300 soal. Ini kalian nyetak tangan kalian di sini ya. Minta tolong dong. Satu orang ya. Bagi dulu. Lalu kalau nggak cukup, gambar jadi begini.